warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi metode numerik mengenai interpolasi kuadrat. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang interpolasi kuadrat. Sebelumnya, ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Nah, interpolasi kuadrat ini dilatar belakangi dengan banyak kasus di mana penggunaan interpolasi linear kurang memuaskan, karena fungsi yang diinterpolasi nilai-nilainya terlalu besar dengan nilai-nilai fungsi linear. Untuk itu, digunakan polinom berderajat 2 atau lebih. Di sini dibahas interpolasi kuadrat yang menggunakan polinom derajat 2. Jika pada interpolasi linear menunjukkan bahwa data-datanya mengarah pada garis lurus, yaitu tidak terlalu banyak variasi, interpolasi kuadrat akan lebih akurat untuk fungsi dengan variasi yang lebih besar. Misalkan diberi 3 buah titik data x0y0, x1y1, dan x2y2. Polinom yang mengintegrasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk P2x sama dengan A0x tambah A1 tambah A2. Nah, ini adalah kurva polinom dengan grafik kuadrat. Nah, ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan interpolasi kuadrat. Cara yang pertama yaitu sistem persamaan linear. Misalkan diberikan data yang dinyatakan dengan titik-titik xk-1, yk-1, xk-yk, xk plus 1, yk plus 1. Akan dicari polinom berderajat 2 fungsi kuadrat. Px sama dengan A2x pangkat 2 tambah A1x tambah A0. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Jadi mirip ya dengan yang ini. Yang kurvanya parabola melalui 3 titik tersebut. Jika dicari A2, A1, dan A0, A2 dari sistem persamaan linear, maka akan terbentuk seperti ini nih. Setelah A2, A1, dan A0 diperoleh dari sistem persamaan linear tersebut, nilai-nilai itu disubstitusikan ke Px sama dengan A2x pangkat 2 tambah A1x tambah A0. Contoh, cari interpolasi menggunakan titik-titik 0,1, 2,5, dan 4,17. Penyelesaiannya, dalam hal ini kita akan mencari persamaan parabola, yaitu y sama dengan px sama dengan a2x kuadrat ditambah a1x ditambah a0 yang melalui 3 titik. Nah, untuk mempermudah, kita dapat menuliskan ulang sistem persamaan dari linear itu, yaitu ini merupakan formula dari sistem persamaan linear. Nah, ini teman-teman, ini merupakan sistem persamaan dari linear. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tadi kan sudah mengetahui di mana letak titik-titik dari ini ya, sistem persamaan linearnya. Nah, di mana YK kurang 1 merupakan titik dari ini. 1 ya, kan tadi dimulai dari negatif, yaitu diawali dengan x k kurang 1, y k kurang 1. Nah, jadi yang ini y k kurang 1 berarti dia titiknya 1. 1 sama dengan a2 x k kurang 1 kuadrat plus a1 x k kurang 1 tambah a0. Nah, x k kurang 1 yaitu titiknya 0. 0 dipangkatkan atau dikuadratkan, itu hasilnya tetap 0 ditambah xk kurang 1 ya nilainya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Nah, ingat ya teman-teman, ini yk nya tadi, yk kurang 1 nya itu 1 sama dengan a0 a0. Nah, yang kedua itu YK merupakan titik dari kedua ini, titik kedua dari ini, yaitu nilai YK nya itu berarti ya 5 sama dengan A2 XK kuadrat, dimana XK kuadratnya ini nilainya 2 dikuadrati jadi nilainya 4 ditambah A1 XK. Nah, ini nilainya 2 ditambah 2 jadi 4 ditambah 2.
Nah, yang ketiga itu YK tambah 1. Nilai YK tambah 1 di mana? Ya, di sini dia positif ya, Y. Jadi, ini 17 sama dengan A2XK tambah 1 kuadrat. Nah, XK tambah 1 itu 4 dikuadrati 16. Ditambah A1 XK tambah 1 ditambah 4 tambah A0. Nah, ini setelah kita masukkan ke persamaan linearnya atau kita substitusikan nilainya, jadi inilah nilai yang kita cari tadi ya teman-teman. Ini 1 sama dengan 0 A0, 5 sama dengan 4 A2 ditambah A2 A1 ditambah A0, 17 sama dengan 16 A2 ditambah 4 A1 tambah A2. Kemudian ini, nah ini karena Y kalkulus satunya 0, jadi kita menggunakan cara yang pertama ya, dimana kita menggunakan ini. Kita langsung membuat ini persamaan keduanya, 4 A2 ditambah 2 A1 sama dengan 4. Nah, kenapa 4? Karena yang diambil ini nilai awalnya 4. Kemudian ini 16 A2 ditambah 4 A1 tambah A0. Nah, kita buat di sini 16 A2 ditambah 4 A1 sama dengan 16. Kenapa 16? Karena yang diambil nilai awalnya. Kemudian dapatlah ini 4 A2 ditambah A1 sama dengan 4. Kenapa bisa segini? Ya, setelah kita substitusikan nilainya ke dalam persamaan linear ini, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan nilai dari titik-titik yang kita cari dan sudah kita masukkan ke dalam sistem persamaan linear. Nah, jadi sini kita tuliskan 4A2 ditambah 2A1 sama dengan 4. Kenapa bisa hasilnya sama dengan 4? Ya, karena yang diambil itu adalah nilai awalnya, nilai awal dari A2 nya. Jadi kita tuliskan sama dengan 4. Kemudian ini yang ketiga ini kita tuliskan 16A2 ditambah 4A1 sama dengan 16. Kenapa 16? Sudah tahu kan? Karena kita ambil dari titik A2 nya. Dan dapatlah ini hasilnya, atau ini didapatnya dari menyederhanakan keduanya ini. 4A2 ditambah A1 sama dengan 4. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena nilai itu bisa kita sederhanakan. Jadi dapat kita tuliskan ini ya. Tadi nilai di awal segini, yaitu 4A2 ditambah A2A1 sama dengan 4. Dan itu baris yang ketiganya 16A2 ditambah 4A1 sama dengan 16. Kita sederhanakan. Yang ini kita bagi 2 menjadi 4 dibagi 2. 2A2 ditambah 2 bagi 2 menjadi A1 sama dengan 2. 4 bagi 2 2. Kemudian yang ini kita sederhanakan menjadi segini, kita bagi 4, yaitu 4A2 ditambah A1 sama dengan 4. Nah, jadi dapatlah hasilnya ini 2A2 sama dengan 2. Nah, kenapa bisa seperti ini hasilnya 2A2? Ya, karena dengan mengurangkan persamaan terakhir didapatlah 2A2 sama dengan 2, sehingga dapat kita tuliskan nih ya, ini kan A2A sama dengan 2, A1 sama dengan 1, A0 sama dengan 0. Jadi persamaan parabolanya Y sama dengan PX sama dengan X kuadrat ditambah 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode Gauss-Jordan. Nah, diberikan titik in 8,0 sama dengan 2,0794 dan in 9,0 sama dengan
2,1972 dan IN 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan nilai IN 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Oke, di sini kita memiliki 3 titik. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Maka kan sudah dipertunjukkan interpolasi kuadratik. Maka 8,0 ini menjadi X0, terus di sini menjadi Y0 2,0794. Kemudian titik kedua atau X1-nya 9,0 atau sama dengan Y1-nya 2,1972 dan kemudian X2-nya itu 9,5 sama dengan Y2-nya 2,2513. Nah, tadi kan persamaannya ada 3. Yang pertama, A0 ditambah 8,0 A1 ini atau dibilang X1 ditambah X1 pangkat 2 atau dibilang 8,0 itu menjadi 64,00 A2 sama dengan Y0 nya kan 2,0794. Maka yang kedua X0 ditambah 9,0 A1 atau X1 nya titik X1 nya kan 9,0 terus ditambah X1 pangkat 2 atau 9 dipangkatkan 2 menjadi 81, maka X nya 81,00 A2 sama dengan Y2 nya yaitu 2,1972. Kemudian A0 ditambah 9,5 A1 ditambah X2 pangkat 2 maka 90,25 A2 sama dengan Y2 nya kan tadi 2, selanjutnya langkah kedua yaitu yang ini kita menggunakan metode Gauss. Maka sebagai titik acuannya baris pertama kita harus menjadikan dia 1, maka acuannya baris kedua dan ketiga kita ubah menjadi 0. Caranya kita ubah baris keduanya ini menjadi 0 kan, dan yang ketiga menjadi 0. Maka kita ubah menjadi minus 1 dikalikan minus 1. Maka di sini yang baris kedua dengan baris kedua baris ke-1 kita ubah kalikan menjadi 1. Maka jadikan 1 dikali minus 1 sama dengan min 1 ditambah 1 maka hasilnya 0. Terus min 1 dikali 8 min 8 maka min 8 ditambah 9 hasilnya 1. Kemudian min 1 dikali 64 hasilnya min 64 ditambah 81 hasilnya 17. Kalian bisa menggunakan kalkulator kalian untuk memperjelas. Maka min 1 dikali min 2,0794 hasilnya min 2,0794 ditambah 2,1972 hasilnya 0,1178. Kemudian baris ketiga seperti itu juga kita kalikan dengan baris pertama, mengubah baris ketiganya menjadi 0. Jadi min 1 dikali min 1 dikali 1 dikurang ditambah 1 hasilnya 0. Maka
min 1 dikali 8 min 8 ditambah 9,5 hasilnya 1,5. Kemudian min 1 dikali min 68 jadi min 64 ditambah 9,25. Kemudian baris lanjut lagi, min 1 dikali 2,079 0,794 ditambah 2,2513 menjadi 0,17194. Maka ini persamaan yang kita dapat. Kemudian selanjutnya kita ubah ini menjadi 0. Maka kita ambil persamaannya itu min 8. Jadi baris ketiga baris ketiga kita ubah menjadi 0. Baris pertama dengan baris kedua kita ubah menjadi 0. Caranya juga seperti tadi. Jadi min 8 dikali 8 min 8 ditambah 8 hasilnya 0. Ini sedikit salah, ini seharusnya adanya di atas. Jadi selanjutnya min 8 dikali 17 terus ditambah hasilnya min 72, sehingga persamaan kedua menjadi persamaan 1 0 min 72 1,137 0 1 17 0,1178 terus kemudian 0,0 0,75 min 0,0048. Kemudian baris ketiga kita ubah ini menjadi 1. Maka bagaimana kita mengubah menjadi 1? Baris ketiga kita bagikan semua baris ketiga kita bagikan menjadi baris kedua mengubah jadi 1/0,75, sehingga dapatlah hasilnya 1,072. Di sini masih belum sempurna. Bagaimana kita mengubah min 72 sama 17 menjadi 0? Maka kita ubah yang kedua kita kalikan dengan baris ketiga. Terus baris pertama kita ubah menjadi baris ketiga, sehingga terdapat garis Jordannya 100 001 001, maka hasilnya 0,6762 0,2266, kemudian min 0,0064. Nah, penyelesaian sistem persamaan dengan metode eliminasi Gauss menghasilkan polinom kuadratnya adalah, maka kan P2X sama dengan X0, X1, dan X2. Maka 0,6762 ditambah 0,2266X min 0,0064X pangkat 2, sehingga hasil P 9,2. Kan tadi P nya 9,2, maka nanti di sini kita jadikan 9 plus 2, jadi hasilnya itu sama dengan 2,2192. Baik teman-teman, kita masuk ke cara yang kedua dalam interpolasi kuadrat. Nah, cara kedua ini bagaimana? Cara kedua itu digunakan untuk mencari polinom derajat 2 dari fungsi kuadrat Px
yang kurvanya parabola melalui titik-titik x k-1, y k-1, xk, yk, dan xk plus 1, yk plus 1. Di sini perlu kita ingat bahwa urutan penentuan titik-titik dari interpolasi kuadrat itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Di titik pertama itu akan merupakan x k-1 dan y k-1. Titik yang kedua merupakan xk dan yk, dan titik yang ketiga adalah xk plus 1, yk plus 1. Jadi ini merupakan ketentuan yang merupakan urutan dari titik-titik polinom derajat 2. Lalu, bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya ada 3 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, yaitu kita harus membentuk fungsi-fungsi kuadrat, yang dimana bentuk dari fungsi kuadratnya adalah pi k-1, pi k, dan pi k plus 1. Untuk mencari atau menentukan fungsi kuadrat dari pi k-1 adalah x dikurang xk dikali x dikurang xk plus 1. Nah, di sini nanti kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilai dari xk berdasarkan soal dan nilai dari xk plus 1. Namun di sini kita tidak diminta untuk menjumlahkan, hanya memasukkan nilai dari xk, xk plus 1, dan xk-1 nantinya. Dan yang kedua, nilai dari pi k, yaitu adalah x dikurang xk-1 dikali x dikurang xk plus 1. Dan untuk mencari nilai pi k plus 1 adalah x dikurang xk-1 dikali x dikurang xk. Lalu langkah yang kedua adalah membentuk koefisien-koefisien. Nah, jika pada menentukan bentuk-bentuk fungsi menggunakan variabel xk, xk-1, dan xk plus 1, di sini kita menggunakan variabel y-nya, di mana kita diminta untuk membentuk koefisien dari bk-1, bk, dan bk plus 1. Untuk mencari nilai dari bk-1 adalah y k-1 per pi k-1. Nah, di sini saya ada menuliskan x k-1. Maksudnya adalah kita mengingat pada rumus pi k-1 adalah x dikurang xk dikali x dikurang xk plus 1. Nah, nilai dari x yang tidak diketahui kita ganti menjadi nilai xk-1. Jika nilai xk-1-nya adalah 1, maka nilai x pada rumus pi k-1 itu kita ganti menjadi 1. Lalu yang kedua adalah nilai bk, yaitu yk per pi k. Nah, untuk rumus ini kita ganti nanti nilai x yang tidak diketahui nilainya itu menjadi nilai xk. Dan selanjutnya untuk mencari nilai bk plus 1 adalah yk plus 1 per pi k plus 1. Dan di sini nilai x yang tidak diketahui nilainya kita ganti menjadi nilai xk plus 1. Lalu setelah sampai sini apakah ada langkah selanjutnya? Ada. Langkah terakhir untuk menyelesaikannya, yaitu mensubstitusikan nilai yang telah diperoleh ke dalam rumus px sama dengan bk-1 dikali pi k-1 ditambah bk kali pi k ditambah bk plus 1 dikali pi k plus 1. Jadi setelah kita mendapatkan nilai dari bk-1, bk, dan bk plus 1, itu kita masukkan kemari. Begitu juga dengan bentuk fungsi kuadrat dari pi k plus 1, pi k-1, dan pi k itu kita masukkan kemari. Lalu kita jumlahkan satu persatu. Setelah itu dapat hasilnya. Nah, untuk lebih memperjelasnya, teman saya selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh dari cara 2. Oke, saya akan menjelaskan contoh 2.
Yang kedua, cari interpolasi kuadrat menggunakan titik-titik 0,3, 4,6 dan 7,10. Penyelesaiannya, kita membentuk fungsi kuadrat terlebih dahulu. Itu yang pertama, dengan cara seperti rumus yang pertama tadi, yaitu nih, pi k-1 sama dengan x kurang xk tutup kurung buka kurung x kurang xk positif 1 tutup kurung. Di hasilnya seperti ini. Lalu kita cari juga yang kedua, pi k sama dengan x kurang x k-1 tutup kurung dalam kurung lagi x kurang k positif 1. Hasilnya nih, karena tadi x k-1 nya 0, maka hasilnya x. Inilah hasilnya, di x buka kurung x kurang 7 tutup kurung. Nih yang ketiga, pi k positif 1 x kurang k-1, lalu ada x kurang xk. Setelah dapat, kita lanjutkan membentuk koefisien. Membentuk koefisien pertama tadi rumusnya bk-1 yk-1 dibagi dengan pk-1 xk-1. Jadi inilah hasilnya, sama dengan 3/28. Lalu yang kedua, bk xk dibagi dengan pk dibagi dengan xk, hasilnya setengah. Aturannya hasilnya 6/12 min 6/12, dikecilkan lagi menjadi min setengah. Lanjut yang ketiga, bk-1. Oke, di atas yk positif 1. Oh ya, sorry, ini tadi bk positif 1 sama dengan yk positif 1 dibagi dengan pk positif 1 dalam kurung xk positif 1. Ini dah hasilnya 10/21. Lanjut yang ketiga, nih, mensubstitusikan nilai yang diperoleh dari rumusnya px sama dengan bk-1 pk-1 tambah bk pk tambah bk positif 1 pk positif 1. Oke, ini dia bk tadi 3/28, pk x-4 dan x-7, bk min setengah tadi kan, ini pk x nih x-7, lalu bk positif 1 tadi 10/21, pk positif 1 dengan nih x kurang 4, ini dikalikan jadi x pangkat 2 min 11 x tambah 28.
ini dikalikan jadi X pangkat 2 7X. Ini X pangkat 2 min 4, depannya sama. Lalu setelah dijumlahkan semua, saya menjadi setengah saya menjadi 1/12 X pangkat 2 5X tambah 36. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan. Kami harap teman-teman dapat memahaminya, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.